hal yang paling gue nggak suka adalah ketika pergantian tahun dan gue mulai sadar bahwa usia gue menua tapi pencapaian gue gitu-gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Alfi. Gue Ardi. Kita dari Oke, gimana? Bentar lagi udah 2023 aja, cepet banget gak sih? Oh ya, dan ini juga yang gue baru sadar ketika dewasa gitu loh. Waktu berasa cepet banget gak sih? Iya. Lebih cepat Mungkin dari ada tanda kiamat juga ya. bisa jadi. Dan biasanya kan kita mencemaskan hari-hari baru di mana gila, tahun kemarin gue nggak dapet apa-apa loh, tahun ini gimana ya, kayak kita punya banyak pemikiran, punya banyak overthinking tentang bakal gimana ya 2023 nanti, bakal gimana ya tahun yang ini, is it gonna be better, is it gonna be nice, is it gonna be bakal kayak gimana. Dan lu mau ngomong apa, Ardi? Ya nggak ada sih, maksudnya apa judul podcast kita kali ini? I'm not ready for 2023. Gua nggak siap 2023. Iya, mungkin lebih ke ini ya. Tes. Ups. Oke. Kerekam. Sorry guys, tadi kita pause terus kita bingung cara nyalainnya. Kita lo doang. Oh ya, gua doang. Jadi sebenarnya ini pengingat sederhana aja sih. Kita kan udah langsung mikirin, gue bakal gimana di 2023 ini, gue bakal ini. Kayaknya satu hal yang perlu kamu persiapkan adalah, kenapa lu mau pause, Arti? Ya sebelum itu gini, yang gue herankan sebenarnya dari orang-orang yang mematokkan pergantian tahun itu adalah kayak gue tidak bisa memahami kayak apa bedanya pergantian tahun dengan pergantian hari. Yes, iya. Kayak ya sama aja. If you want to be better, lo nggak harus nunggu tahun depan kan. Kalau lo mau bikin resolusi, lo nggak butuh tahun-tahun yang baru. Betul, kayak ya harus mulainya dari sekarang. Iya. Kayak karena banyak perubahan yang lo butuh sedikit demi sedikit gitu loh. Kayak nggak bisa lo expect 2022 gue konklusinya adalah gue banyak males-malesan misalnya. 2023 gue harus produktif. 2023 yes kayak gitu. Nggak gitu caranya. Nggak gitu, lo semakin mengasuh suatu habit, ya dia akan semakin susah dihilangkan gitu loh. Yep. Semakin lama lo bermalas-malasan, maka akan sulit tuh menghilangkan malas-malasan. Lo harus mulai dari sekarang. Nggak usah nunggu pergantian tahun kayak gitu-gitu. Yeah. Lo nunggu pergantian tahun tiba-tiba 31 Desember lo mati. Iya kan, kayak ya udah gitu. Terus lo nggak kebaikan tuh disegerakan gitu, dan gak harus menunggu pergantian tahun. Jadi nanti dan ya maksud gue mungkin kebanyakan orang yang membesar-besarkan ini kali ya, kayak berharap dengan bergantinya tahun dia menjadi orang yang baru. Kayak hal-hal buruk yang kemarin hilang gitu. Padahal ya enggak juga. Bukan dengan begitu caranya. Lo kalau mau itu ya dengan bertaubat tentu ya. Tapi maksudnya itu kan gak perlu nunggu pergantian tahun ya. Atau lo mau nambah skill itu juga gak perlu pergantian tahun. Lo mau nulis resolusi mimpi-mimpi, lo gak perlu nunggu resolusi. Dan ini gak perlu nunggu resolusi, gak perlu nunggu tahun yang baru. Dan ini kenapa alasan banyak orang yang resolusinya gagal gitu loh. Karena mereka pengennya instan. Mereka gak memupuk itu gitu loh. Akhirnya cuma bertahan cuma di minggu-minggu awal tahun barunya, tahun berikutnya gitu loh. Dan ya nggak long last karena mengandalkan faktor eksternal gitu loh. Mengandalkan kayak waktu yang baru. Betul, waktu yang baru. Padahal itu sebenarnya kayak sedikit sekali hubungannya. Paling cuma momentum, that's it. Yang lo sebenarnya juga nggak butuh buat itu, kayak lo mau baik ya nggak usah nunggu momentum, balik lagi gitu kan intinya. Ya dan betulnya gue inget deh Ardi, tiba-tiba gue kan suka banget kayak nulis resolusi kan, bukan resolusi, lebih suka, gue suka nulis mimpi yang pengen gue kejar, terus gue tempel di meja kerja gue. Nah, gue nggak harus nunggu, gue nggak pernah tuh nunggu tahun baru. Gue pasti saat itu juga segera, dan beberapa kesampaian gitu kan. Ada beberapa kesampaian because I don't have to wait
Yes. for another year to change. Dan masalah dari meletakkan sebab dari hal-hal yang Eksternal. nonsense kayak gini, Heeh. kayak tahun baru menjadi sebab gue jadi lebih baik. Itu kan gak correlate ya. Iya. Paham gak lo? Karena sama aja kayak hari yang baru. Iya betul, kayak lo tidak bisa berekspek tahun 2000 tahun baru lo jadi orang yang baru. Enggak, bukan faktor itu gitu loh. Ya dari dalam gitu loh. Dari lo. Dan akhirnya yang paling gua kesel banget biasanya Apa adalah tuh? postingan-postingan yang akhirnya orang memohon sama tahun, memohon sama bulan. Iya, kayak 2023 yang Iya, baik ya. please be nice. Desember, please be nice. Heeh. Jahil. Hmm. Menurut gue ini adalah salah satu kebodohan karena ini bentuk kesyirikan sebenarnya. Hmm. Kayak lu memohon kepada selain Allah. Iya. Lu memohon kepada bulan, kepada tahun yang apa nggak jelas wujudnya apa. Dan kayak gini loh. Desember please be nice. Kok lu memohon sama Desember? Apa itu maksudnya? Ya. Dan gue paham banget sih, mungkin Emosi orang-orang gua cuma meningkat. mikir lo harus ngecek heart rate lu sekarang. Dan gue sadar banget sih beberapa orang tuh kayak gini loh. Kan itu cuma kata-kata doang. But what Lo keluar dari Islam juga dengan kata-kata bisa. Lo masuk Islam dengan dari kata-kata juga bisa. Jadi kayak kita nggak bisa. Maksudnya jadi salah satu syarat kan. Kayak kita nggak bisa meremehkan kata-kata gitu loh. Iyalah. Mungkin kita merasakan, tapi gue nggak memaknainya kok. But you use it gitu loh. Iya. Orang non muslim juga kalau disuruh syahadat pasti takut gitu loh, takutnya pindah agama gitu. Karena ya kata-katanya nggak justru main. berbahaya. Kata-kata Gitu. justru berbahaya. Dan Jadi buat yang pernah mungkin posting-posting kayak gitu memohon kepada tahun, memohon kepada bulan, walaupun cuma dalam bentuk kata-kata atau mikirnya. ikut-ikutan doang gitu, bertaubatlah Dan jangan mempercaya itu gitu loh. iya, dan kita bilang ini karena kita peduli sih. Yes. Karena Soalnya salah satu bentuk dosa besar yang mudah dihindari. iya mudah dihindari. Sebenarnya mudah Tapi pas dihindari. udah dapet ya takutnya mati dengan itu kan. Iya, kan udah besar itu. Iya, makanya. besar. Maksudnya kita bilang ini ya sebagai pengingat ya teman-teman. Apaan Terus sih lu? ya itu cara gue. Iya, pokoknya gitu. BTW guys, tadi sebelum podcast ini kita berantem, perlu cerita nggak sih Ardi? Nggak usah. Tahu apa yang... Oke. Ya udah gitu maksud gue, jadi jangan membesarkan sesuatu hal yang gak besar. Iya, yang sebenarnya sama aja kayak pergantian hari. Yes. Dan- Ya lu gak harus nunggu itu. Kayaknya podcast gue udah kelar. Oh, ada yang gue inget sih Ardi. Kan Apaan? kita kalau bikin resolusi nih, pasti kita tuh kebanyakan mimpi-mimpi di dunia kita kan. Seberapa sering kita nulis kayak pengen masuk surga, pengen ya kayak gitu-gitu loh, pengen haji, pengen umroh, seberapa sering sih? Nah, saran aku nih, Mungkin saran kebanyakan kita, orang mikirnya kayak ya itu udah jelas lah gitu lah. masalahnya if it's jelas, kenapa nggak Nggak seditulis dilakuin itu? gitu. Kenapa nggak sedikejar Step-stepnya. itu? Jadi saran aku, kalian ini ya buat kita juga ya, kita tuh benar-benar butuh put it as a list of dreams juga sih, masuk surga. Tapi ya bukan cuma sekedar nulis masuk surga doang ya, tapi kayak dipikirin juga caranya. Kayak yang mungkin sholatnya belum 5 waktu, udah harus ditulis, gue harus sholat 5 waktu nih. Tapi nggak harus nunggu tahun baru ya, hari ini juga. Kayak coba perbanyak mimpi-mimpi yang menyelamatkan kita di akhirat, bukan sekedar mimpi-mimpi yang menyelamatkan kita di dunia aja. Dan karena kayak gini loh, kita kan nggak tahu. Kayak kan kita selama ini mikir kayak di tahun yang baru kita langsung mikirnya kayak aduh gimana ya 2023, gimana ya ini, gimana kalau kita mati ternyata di tahun itu. Itu yang harus kita pikirin sebenarnya. Apakah gue harus tutup Ardi podcast ini? Ini akan jadi podcast tersingkat Terpendek. kita ya. Jadi Karena lo tadi melarang gue melarang apaan? kasar-kasar. Gue jadi mikir Nggak, tapi apa? bener kan? Enggak, Yang tapi gue sampai- mau lebih menggebu-gebu, lebih emosi. Emang apa yang lu pengen Enggak sih, sampein? udah cukup kayaknya. Beneran? Yes. Lu marah sama gue? Of course. Enggak. People, kalian yang nggak, apaan sih penutupnya nggak jelas banget. Jadi ya itu. Apa coba di kalimat terakhir? Kita belum 10 menit. Jangan. Gak apa-apa, kita butuh podcast pendek juga. Gak usah ikut-ikutan orang-orang lain yang Yes. tak berilmu, nulis-nulis kayak apa. Itu sih kalau dari inti podcast ini yang mau gue tekankan adalah itu. Karena gue gak tau kenapa gue emosi banget lihat orang-orang yang memohon
kepada bulan dan kepada tahun gitu. Lu memohon takdir lu kepada itu. Apa sih? Iya, Kayak, sekalian gua deh. ingin mencekek mic. Ini senada dengan perkataan-perkataan kayak semesta, tolong Oh iya, pertemukan aku betul, dengan kayak dia. gitu-gitu lu memohon Kayak- sama semesta. Apa itu bentuknya? Buku, pokoknya kalau ada buku-buku yang memohon kepada semesta, mengira semesta mempertemukan, dikira semesta yang apa sih? Yang berkehendak gitu, yang punya willing untuk menakdirkan ini itu bentuk kesyirikan. Jadi teman-teman kita Hati-hati, jangan bodoh cuma karena lo ngikut-ngikut aja gitu. Ya, dan gue paham itu mungkin terdengar puitis, but just it sounds poetic doesn't mean it's right. Iyalah. Ya ini masalah kebenaran. Dan enggak. Jadi ya kita sekali So, lagi kayak dengan kata-kata itu lu bisa ya Takutnya, kesyirikan iya, tadi gitu iya. loh. Lu mempercayai bahwa oh ternyata bukan Allah tapi semesta, atau orang-orang kayak gitu Tuhannya semesta gitu. Apa sih? Gue nggak paham. Ya, jadi ya kita bilang ini atas dasar kepedulian kita, maksudnya ini hal-hal yang gampang banget terjadi tapi juga gampang dihindari. So that's why kita bilang ini ke kalian. Dan Mungkin kalau teman-teman ada yang ngerasa meremehkan ini, ya udah, enggak, tapi harus ada ketakutan sih. Iya. Hati-hati. Hati-hati That's aja. all that we can say gitu. Kita Kayak- cuma bisa memperingatkan sih kayak pada gini loh. akhirnya. kita tuh manusia pasti banyak dosanya kan. Yes. Kita yang ngomong ini punya banyak dosanya. Betul. Ya kita meminimalisir yang bisa kita Betul, minimalisir aja that's sih right. teman-teman. Kayak ini kan mudah dihindari Udah ya. dihindari, dan ya semoga Allah tuh mengampuni kita Ya amin. lewat hal-hal sederhana itu mungkin kita Kayaknya lakukan. betul, soalnya ini kayak dosa besar yang kelihatan sepele gitu loh. Iya, Kalau mungkin kalau kayak lo menghindari dosa-dosa lainnya itu ada yang susah gitu loh. iya. Ini lo gampang Ini gitu. dosa yang gampang dihindari. Gampang dihindari, Gampang dihindari. tapi butuh ilmu gitu Tapi loh. butuh ilmu. Tapi lo betul. butuh ilmu. Jadi jangan sampai karena mementingkan ego, malu mengakui kesalahan, lo tetap mendobrak bahwa iya, jangan sampai kayak ngapain sih? Iya, bener. Kesel gue. Udah, sebelum Ardi makin kesel lalu dia nonjok gue. Enggak deh. Gue sudahi, makasih udah mau denger sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.